Aku yang setengah mati, lilinnya tak mati. Ditiup sesak napas waktu kan, waktu yang mati. Paham Bu? Jadi anak-anak gadisku, anak-anak lajang nih, nggak usah banyak tingkah kalian. Sekarang sudah payah nih kan corona ini, sekolah nggak boleh. Akhirnya apa di rumah? Ngabisi beras. Dari air ketubanku cahaya memancar ke langit sampai nampak dari negeri Basrah Madinah. Cahaya memancar. Iya. Orang-orang kafir heran. Iya. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Faqala Allah ta'ala wal ayati ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon yang di luar masuk ke dalam, masih lapang Pak. Tak mau aku ceramah kalau tak masuk yang di luar. Masuk aja Pak yang di teras tuh. Malu kita di luar-luar. Di dalam lebih enak, ada AC. Rame lagi. Di dalam taklim itu Pak, sunnah hukumnya memandang ustadznya yang ceramah. Setahu saya. Terkadang paham kita lain-lain. Ada jijik sama ustadz, ada. Baik, anak-anakku jangan ribut. Mana yang SD? Kelas 1, SD kelas 2, tinggi-tinggi nak. Kelas 3, kelas 4, mamaknya pula tunjuk tangan. Kelas 5, kelas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13. Mahasiswa maksudnya. Yang kami hormati Ustadz kita, Ustadz Nazaruddin yang selalu hadir, setia menemani kita dalam taklim. Yang kami hormati Bapak Kepala Dusun, Kepala Desa maupun yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid Nurul Amin. Iya Pak? Nurul Amin. Yang kami hormati ibu-ibu dan bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Insyaallah kita akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tolong suara.
Aku tak bisa bercakap orang bercakap. Tolong ya, anak-anak ya. Kalau apa pulang aja. Kalau ribut pulang. Bagusan pulang. Gitu dia kan. Kita lama ini 2 jam. Tahan? Ya, aku nggak tahan. Iyalah, ibu dengarkan aja. Ketawa, duduk, minum. Awak minum ku tak ada. Oh, masih dibuat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, lupa. Yang kita hormati tim YouTube. Ya, lupa ya. Kita ada hadir tim YouTube dari FKSMM Mencirim Payageli Kutalim Baru. Forum Komunikasi Silaturahmi Masjid dan Musholla. Sudah bergabung 30 masjid. Ini yang belum masjidnya gabung. Gabung. Udah, belum ya? Gabung besok. Jadi masuk YouTube. Nah, besok-besok ada paket tonton. Namanya channel FKS MM Sunggal. Nah, langsung di situ ada. Nanti Pak rekam, nanti orang tuh rekam anak-anak nih kan. Biar masuk YouTube dia. Mau ya? Iya, alhamdulillah. Supaya bangkit kita ini Pak. Sekarang sudah terpuruk kari umat Islam nih kan. Ustadz radikal. Coba lah kan. Siapa yang bilang itu? Menteri Agama. Hafiz Quran radikal. Jadi kami ini musuh negara. Enggak ada bilang. Kalau dibilangnya bandar narkoba radikal, cocok. Enggak dibilang. Bandar sabu radikal. Saya ceramah di penjara 5 tahun. Gatot dalam, gubernur masuk, wali kota masuk, bupati Batubara masuk dalam, bandar-bandar masuk semua. Di dalam tobat enggak, jual sabu juga dalam, main juga, tahu kali aku. Payah sekarang nih Pak. Makanya anak-anak kita ini kalau tidak kenalkan agama sejak sedini mungkin hancur mereka ini. Kita kan yang ngaji cuma ini aja yang ngaji, aku tanda kali mukanya, ini aja yang datang. Bikin maulid ini juga yang datang. Paling tambah 5 orang lah. Payah nih Pak. Padahal gak ada hujan loh ya kan. Hujan sudah siap. Apalagi alasannya lagi. Nanti tunggu mati baru dirasakannya kayak mana kubur tuh. Itu aja masalahnya. Sekarang payah beramal ini. Berat. Agama ini payah sekarang kita. Kita ceramah pun nyinyir. Kami Batak-Batak ini langsung aja cakap. A, B, B. Gak suka di luar kita. Itu aja. Ada istilahnya BTL kan, Batak tembak langsung. Bu Hasan yang ngajari saya. Iya. Payah nih sekarang nih Pak. Negara ini sudah tidak sehat negara kita hari ini. Jadi minimal kita yang di masjid ini jangan ribut. Jangan nyinyir kali, maulid bid'ah. Ada juga. Wirid bid'ah, sesat, masuk neraka. Waduh, kalau kami masuk neraka Pak, siapa mau datang kemari cobalah. Biniku nanya, mau kemana Bang? Mau masuk neraka. Kan parah kali ya. Wirid memang tidak punya dalil, tetapi apa yang kita amalkan dalam wirid tercantum dalam Quran. Baca Quran ada di Quran kan? Sunnah baca Quran. Nabi bilang baca Quran, kalau mati kuburmu terang, baca Quran. Kalau mau nanti sabnya bersama para malaikat, baca Quran. Yasin kan Quran. Tadi dibacakan surah apa tadi? Surah Ar-Rahman. Enak enggak suaranya, Bu? Enak enggak? Yang baca dapat pahala, yang dengar. Yang kedua silaturahmi. Yang ketiga dapat pahala kontan. Teh manis, sudah dapat. Ini pahala kontan nih Pak. Ternyata rezeki kita Bapak Ibu tidak selamanya milik kita. Saya sedikit protes ya, kalau ada maulidan pakai speaker yang mantap tuh, jangan ini. Nah, ini sedikit PR bagi pengurus. Lain kali ya Pak. Karena kami cuma modal ini aja ceramah. Nanti kuat jebol pula itu kan? Itu masalahnya. Apa salahnya keluarkan gopek duit tuh. Pasang kiri kanan. Sesuai semangat kita ini. Pasang lagu-lagu selawat tuh. Biar orang tahu ada cara. Ini gak kibotan yang ngeri-ngeri sekarang. Cobalah. Ya kan?
Oh, kalau kibotan, ya Allah, 5 kilometer dengar dung dang dung dang dung dang. Apun kontak juga di rumah tuh kan. Ini PR aja sama pengurus. Aku nggak marah, nyarankan aja. Lain kali ada cara tunjukkan goyang satu kampung, kenapa rupanya? Baca Quran tadi anak ini kan, biar dengar semua, yang tidur pun bangun dia kan. Ini cuman kita yang dengar nih. Ini lain kali. Paling gopeknya speaker saya tanya tuh kan, paling 600. Tawar gopek. Supaya semangat kita nih. Ya Bu ya. Nah, jadi alhamdulillah hari ini kita bersyukur kita hadir malam ini. Walaupun kajian ini jadwal saya, cuman panitia dia mantap dibuat acara rangkaian Maulid Nabi. Apa hukumnya merayakan ulang tahun? Boleh. Nah, berdiri sedikit ya. Tolong Pak YouTube, nanti YouTube-nya tak nampak dia kan. Ya. Memang kalau enggak laki enggak berdiri dia kan, mesti berdiri. Kalau enggak berdiri tak laki katanya. Ya, jangan mana-mana pikirannya ya. Nanti payah tafsirnya. Udah. Jadi hari ini kita hadir memperingati kelahiran Nabi. Bolehkah Ustadz umat Islam merayakan hari lahirnya? Boleh. Tapi dengan catatan tidak bertentangan dengan agama. Bukan tiup lilin. Tiup lilin, air paret disiramkan, telur busuk dipukulkan. Ini yang salah. Nabi kan ulang tahun dia memperingati kan? Kapan Nabi Muhammad lahir? Hari Senin pagi di dalam kitab Siratun Nabawiyah, Rahiktul Maktum. Nabi Muhammad lahir hari Senin pagi, maka dia setiap hari Senin dan hari Kamis puasa sunnah. Ditanya, ya Rasul, kenapa kau puasa Senin? Hari Senin adalah hari aku dilahirkan, aku dimatikan, diangkat menjadi Nabi. Untuk menghormati hari lahirku, aku wajar berpuasa. Itu maknanya. Bukan manggil kibotan, ini salah. Jadi kalau awak ulang tahun Bapak Ibu, puasa laki bini, sholat sunnah 2 rakaat, sedekah, panggil anak yatim, boleh. Yang tak boleh tiup lilin, nyembah api, dipuja, tiup lilinnya tak mati-mati. Karena ya ulang tahun 80 tahun. 80 umurnya, 80 lilinnya. Aku yang setengah mati, lilinnya tak mati. Ditiup sesak napas waktu kan, waktu yang mati. Nah, paham Bu? Jadi anak-anak gadisku, anak-anak lajang nih, nggak usah banyak tingkah kalian. Sekarang sudah payah nih kan corona ini, sekolah nggak boleh. Akhirnya apa di rumah? Ngabisi beras. Yalah makan berak, habis beras tuh kan. Dimasak 6 muk habis, 4 muk habis, 1 kilo 1 hari, cobalah. Iya. Udah, hari ini kita bersyukur, Bapak Ibu, kita datang kemari memperingati malam Maulid Nabi, besok tanggalnya. Ini malam memperingati Maulid Kenapa? Apa fungsinya dia peringati Maulid Nabi? Supaya anak kita tahu siapa nabinya. Supaya tahu anak kita siapa nabinya. Kalau tidak ada Maulid Nabi Pak, yang tahu apa? Upin Ipin. Tanya orang nih kan, siapa nabimu? Upin Ipin. Jangan tonton Upin Ipin. Kenapa Ustadz? Karena nggak tahu siapa bapaknya, siapa mamanya. Iya, itu anak nggak jelas. Siapa bapaknya coba? Siapa mamanya? Yang paling aneh rambutnya baru 1 nggak tumbuh-tumbuh. Orang pangkas seminggu udah tumbuh kan? Dia baru 1 Pak. Udah 8 tahun filmnya itu nggak tumbuh-tumbuh, baru 1 rambutnya. Itu yang ditonton pembodohan. Jadi hari ini kita hilangkan khilafiyah pendapat. Kalau kau cocok menurutmu ada maulid, datang kau selesai. Ya kan Pak? Kalau tidak cocok, nggak usah datang, nggak masalah. Ini bukan wajib, bukan sunnah, hukumnya mubah, boleh. Cuman kita yang datang, janji Allah dapat pahala. Setiap perbuatan baik, awalnya niat baik, langkahmu dihitung pahala. Kita duduk namanya pahala iktikaf. Nanti datang sedekah, dapat pahala. Silaturahmi, salam-salaman, dapat pahala. Jangan takut corona, kalau matinya waktu. Ini enggak corona, libur wirid. Pandai-pandaian.
Iya, corona nggak ada Jumatan. Corona nggak ada yang meninggal pun cuman sedikit baca Yasin. Udah singkatkan aja. Yang paling parah corona, ustadznya nggak dipanggil, hilang proyek. Tengoklah, gawat juga corona ini Pak. Ustadz, libur dulu ya Ustadz ya, corona. Libur bukan bentar, 6 bulan Pak. Hilang proyek. Iya. Jadi jangan hebat kali awak, wirid tetap. Cuman jaga kesehatan, pakai masker awak. Nanti cuci tangan. Kalau boleh nggak usah bersalaman gini atau gini. Baik kan? Gini. Tumbuhkan awak Tuhan. Ya. Jadi hari ini kalau Anda setuju adanya Maulid Nabi, silahkan hadir. Kalau tidak setuju, nggak usah ribut mulut ke belakang, nanti ribut orang. Saya nanti yang ngejambak duluan masalahnya Pak. Ini payah sekarang ini, masalah jenggot dimasalahkan, masalah kaki celana cingkrang dimasalahkan, masalah cadar gatal mulutnya. Iya. Bu, woi. Nah, kalau ibu tak bercadar bukan haram, tak masalah karena sunnah bercadar nih. Walaupun ada ulama yang mewajibkan, ada yang tidak mewajibkan. Tapi kalau ibu menghina orang bercadar, murtad dari Islam. Sebab cadar di Quran ada, jilbab ada, cadar perintah cadar ada. Kita pun Pak kalau tak berjenggot tahu, enggak masalah, enggak masuk neraka Pak. Enggak ada diukur sini kau, kata Allah tuh kata malaikat. Ukur jenggotmu berapa meter? Oh panjang Ustaz, sana paling atas surgamu. Kalau enggak berjenggot teras, kan enggak. Paham? Aku tak berjenggot. Ustaz kenapa enggak berjenggot? Enggak tumbuh. Memang enggak tumbuh, mau gimana dibikin lagi kan? Kata orang obat, ada wak doyo, bikin. Wak doyo, bikin. Sampai mati wak doyo enggak tumbuh-tumbuh kan? Ini masalahnya ya. Jadi hari ini kita merayakan Maulid Nabi. Pertama kita bersyukur kita sehat datang kemari. Yang batuk-batuk pakai penutup mulut, nanti sakit hati orang. Payah sekarang kan? Begitu batuk di bereng orang awak. Sakit hati. Yang kedua kita datang kemari Pak karena ada iman. Kalau enggak ada iman berat. Buktinya cuma ini yang datang. Aku tahu kali hafal muka-mukanya Pak. Ibu pun yang ramai ya kan. Payah sekarang nih Pak. Maka syukurilah. Nanti kalau kita mati Pak, harta tidak dibawa. Ibu bawa mobil mati, bawa suami. Kalau kami mati mau ngawani, apalagi kami. Maaflah Wak ya kan. Maaflah. Gak dibawa mati. Cuman satu yang dibawa. Amal. Kalau ada amal. Sholat pun kadang gak khusyuk. Begitu takbir. Wih ingat semua. Cobalah. Allahu Akbar. Terbayang semua. Utang yang 5.000 terbayang. Utang yang limpul teringat. Utang yang 100 teringat. Yang paling parah danau Toba nampak di dalam. Cobalah. Keberas tagih kudanya masuk ke dalam. Akhirnya apa? Sholat isanya 5 rakaat. Begitu tahiyat waktu kan. At-tahiyatu. Mampus berapa lagi. Saya ingatku 2 rakaat inilah. Mampus lah ini. Kayak mana mau terima sholat kita? Untuk itu Pak jangan bosan. Tetaplah sholat. Diterima enggak terima bukan urusanmu. Urusan Allah. Pokoknya sholat aja kita. Perhatikan kemari. Anak Ustadz perhatikan. Pokoknya sholat kita. Orang yang sholat ini macam-macam tipikalnya. Ada orang sholat cuma Jumatan dia sholat ke masjid. Ada orang sholat cuma Idul Fitri, Idul Adha di depan. Jubah baru, sorban baru, kepala pun pakai sorban. Wow, di depan waktu. Minggir. Kita datang. Jumat enggak datang. Maghrib enggak datang. Idul Fitri masuk depan. Padahal sholat Idul Fitri hukumnya apa?
sunnah, tak wajib. Walaupun kau tak datang Idul Fitri, enggak masuk neraka gara-gara itu. Ini sekarang. Maka apa kata Buya Hamka? Kalau mau melihat bagaimana orang Islam, lihat sholat Idul Fitrinya. Pasti ramai, itulah umat Islam. Tapi kalau melihat orang yang beriman, lihat sholat subuh berjamaah. Ini yang berat. Bu, sholat subuh berjamaah. Jangan ibu bilang, Ustadz, perempuan kan enggak wajib ke masjid, itu zaman Nabi. Maka memahami hadis ada asbabul urut hadis. Jangan mentelan aja sesat nanti. Zaman Nabi, perempuan dilarang sholat ke masjid. Karena pada saat itu situasi belum aman. Kalau nampak yang cantik dibunuh, dijinahi, diperkosa. Ini kan sudah aman, polisi banyak, Satpol PP ada, Pak Kadus ada, Pak Kepling ada, Pak Kades ada. Siapa mau curi ibu 80 tahun, enggak selera pun orang. Ya datanglah ke masjid. Cuma syaratnya dua. Yang pertama izin suami. Bang, izin sholat ke masjid. Jangan menggatal kau ya, Dek. Ya pergi. Dia boleh menggatal awak, nanti ke masjid nengok-nengok, dia bahaya. Yang kedua, jangan banyak makai wangi-wangian. Tak boleh, dilarang Nabi. Karena setiap perempuan memakai aroma, ada laki-laki yang mencium aroma itu, dikhawatirkan naik syahwat. Paham, Bu? Kalau depan laki, bau apa? Minyak karo. Iya kan, Pak? Balsam, ya Allah, lah Tuhanku. Bawa ketek, ya Allah. Begitu tidur, koyak ketek kiri kanan. Lakinya pun pingsan. Ini masalahnya. Kita salah-salah kita ini. Kalau kita undangan, Bu, ya Allah, cantik, kurang cantik, Pak. Make upnya 2 jam tak siap-siap. Bibirnya itu. Pakai gincu dia. Dua jam, Pak. Lakinya bilang, cepatlah kau. Tunggu bang, belum siap lagi katanya. Begitu habis gincunya, pakai lidi. Pakai lidi, Pak. Coba lah kan. Jurus paku payung itu, Pak. Yang ketawa membayangkan itu. Ini masalahnya. Padahal dalam agama yang disunnahkan kita bercantik-cantik di depan suami. Suami pulang kerja, cantik awak. Buka pintu, wih. Suami pun semangat dia. Ini enggak. Buka pintu apa? Bau cabe, bau bawang. Allah Tuhanku. Bajunya, Pak, yang 2 minggu enggak dicuci, itulah dipakainya nyebut suaminya. Kayak mana mau romantis? Tapi kamu menghadiri pesta, Pak, ya Allah, bajunya bongkar lemari itu kan, yang paling mahal. Emasnya pakai, cincin pakai, sampai 10 cincinnya kan. Kalau jalan pun begini, lajang. Allah Tuhanku, ya Allah. Kalau manggil kawannya enggak gini lagi, enggak rapa lagi gini. Sini katanya. Allah Tuhanku. Iyalah rantainya, luar biasa. Antingnya itu, kayak jengkol pisang, Pak, membleh kuping tu. Iya. Jadi boleh pakai perhiasan, tapi jaga hatinya. Jangan sombong awak. Terkadang nanya orang kawan, iya hebat kakak nih ya. Iyalah laki PNS. Berapa gram nih kak? Kau nggak bisa beli kau kere. Udahlah jadi. Ya Bu ya, hati-hati. Itu dunia. Maka dalam agama, dalam sebuah hadis kata Nabi yang diriwayatkan Imam At-Tailami, ada 6 yang merusak amal manusia. Ada berapa, Bu? 6. Yang pertama al-istighalu bi khuyubi khalqi, kata Nabi. Yang pertama yang merusak amal manusia, suka mencari-cari kesalahan orang lain. Hati-hati kita ini. Kita bertetangga bagus. Hati-hati, Bu. Banyak sekarang bertetangga gara-gara pokok pisang enggak cakapan.
Gara-gara pokok mangga tak cakapan 5 tahun. Gara-gara tai ayam tak cakapan. Tahu maknanya itu? Orang yang punya ternak berak di teras kita ribut gara-gara tai. Akhirnya dua-duanya kayak tai. Maka hati-hati kita ini. Jangan suka. Maka kata Ali, jangan suka kalian ngawasi orang. Jangan suka mengintai-intai perbuatan orang. Jangan suka protes perbuatan orang lain. Di hari kiamat yang ditanya bukan orang lain, tapi dirimu. Tanyalah dari kita. Sudahkah aku Islam sejati? Sudahkah aku bisa baca Quran? Belum? Belajar. Sudahkah aku layak seorang ibu bagi anak-anakku? Sekarang banyak manusia, gajah depan mata tidak nampak. Kuman seberang lautan nampak. Tahu maknanya itu kan? Kalau nunjuk tubuh, luar biasa. Kaulah orangnya. Dia tidak sadar 4 jari menunjuk dirinya. Kalau nunjuk kita, lurus kurang lurus. Kaulah itu. Padahal dia tidak sadar 4 jari kemana ini? Diri kita. Jadi kalau nunjuk Pak, sopan. Itu kakak itu siapa namanya? Jangan gini. Kan kasar ini Bu ya. Jangan pula gini. Panas orang kan? Nah, ya. 1. Yang kedua, qillatul haya. Yang merusak amal manusia kata Nabi, tidak punya rasa malu. Sekarang anak-anak gadis, anak gadis. Jangan kalian main TikTok kalian. Ingat. Haram. Walaupun kau pakai jilbab, joget-joget depan kamera, bagusan buka jilbabmu, selesai. Sekarang pakai dada dia apa? Begini. Loh. Allah Tuhanku. Iya. Pakai dada begini, ya Allah. Rontok amal awak Pak nengoknya, enggak ditengok mubazir. Ya ditengok kayak mana. Ya, hati-hati, haram. Ibu pun haram, jangan begitu. Senam pagi pun awas, sekarang ada program orang desa ya. Saya lihat di Kecamatan Sunggal ini ada program senam. Boleh senam, boleh, tapi jangan berbentuk pantatmu itu di belakang. Kalau begini dia, wah. Ke kanan dan ke kanan dan ke kiri. Datang waktu dia, terus kata waktu, terus. Udahlah rusak kita. Boleh senam, tapi tetap pakai baju yang kendor. Ini dalam syariat agama. Bukan ketat, dada ketat, pantatnya bulu. Jalan pun gini waktu kan. Macam bebek Pak. Boleh senam, enggak dilarang, itu untuk kesehatan. Tapi pandailah awak. Di mana kita senam, tidak mesti kita di halayak ramai. Di dapur boleh bantu senam di belakang rumah tu kan. Sampai keringatan kita. Boleh. Ini yang paling parah, live streaming pakai Facebook. Yang paling depan lah paling heboh. Ding dang ding dang. Rusak kita. Enggak punya rasa malu lagi. Apalagi kalau ada kibotan, pantang enggak tampil laki bini joget di atas. Awas kita ini. Kayak ginilah, enggak ada yang datang. Paling berapa orang kita ini? 100 pun sama anak-anak enggak ada. Tapi kalau kibotan besok datang Syahrini, dikawal Pak dari Kulanama. Dikawal. Dikawal. Ustaz datang apa? Datang hujan-hujan basah pantat tu kan. Untuk dijemput panitia tadi. Syukurlah ya kan. Semalam saya ceramah di Sengkol Maulid, datang hujan kayak kuntilanak aku malam-malam pakai mantel. Coba. Ya cobalah itu, kayak kuntilanak jang. Pulang jam 2, enggak ada orang. Orang lewat, kata kurang aja ustaz ini, ustaz kupikir. Sakit kali jadi ustaz ini, Bu. Jadi ustaz ini yang paling sakit. Memang enaknya cuma dapat amplop aja, Pak. Iya, itu pun kalau ada.
Kalau nggak ada, yang parah lah. Itu aja Ustaz nih. Habis itu gak enak lagi. Begitu mau sampai ustaznya di acara, bolak-balik nelpon panitia. Udah di mana? Dibentak kami, Pak. Udah sampai mana, Ustaz? Macet, Bang, macet. Gak ada, cepat. Oh, Allah Tuhanku. Dibentak. Begitu habis pulang, gak ditanya udah sampai mana. Mau masuk paret atau dimaling orang, gak ada nanya. Ini sakitnya, Pak. Apa salahnya telepon lagi kan? Pak Ustaz udah sampai rumah. Apa salahnya? Udah Pak, alhamdulillah kami pun lega lah Pak yang ditinggalkan. Ini enggak ada. Begitu pulang pula ya Pak. Ya, Assalamualaikum. Salam. Tah masuk paretnya, tah dibegal orang, enggak ada nanya itu Pak. Sakit. Oh, tapi kalau menuju kemari dibentak-bentak Pak. Oh, bolak-balik handphone. Angkat lagi. Mana? Bentar Pak, macet Pak. Cepat. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Wallah sakitnya Tuhanku. Udah Bu ya? 2. Yang ketiga, apalagi merusak amal manusia, hati yang kotor. Qaswatul qalbi. Rusak. Tetangganya balik kompor gas, dia yang kepanasan. Ini mulai. Tetangganya balik kulkas, dia yang kedinginan. Ngintip dari jendela dia, "Omah, kulkas baru. Tahu kali aku kayak mana kau, utangmu sama aku gopek, bertahu kau. Beli kulkas bisa kau, utang nggak bisa kau bayar. Pakai otak kau, pakai otak. Otak kemari, otak. Ya kan? Tetangganya naik haji, dia yang naik tensi. Di tensi waktu puskesmas. Kenapa kakak? Nggak apa-apa kak. Tetangga naik haji, tetangganya beli mobil, dia naik ambulan, mati. Stroke, jantung naik. Makanya biasa aja hidup nih Pak. Gak usah pala kaya-kaya kali awak. Nanti dikubur hartamu gak ditanya, sadar kau. Gak ditanya, kau mati kekenyangan atau kelaparan, gak ditanya. Yang ditanya apa? Manrob buka. Siapa Tuhan yang kau sembah? Harta pun gak ditanya. Tapi hari ini orang gara-gara harta lupa sholat. Masalahnya gara-gara harta udah pulang pabrik jam 5, naik Grab lagi sampai jam 12 malam. Habis itu ada usaha yang lain, tak kaya-kaya juga. Sholat tinggal, maghrib subuh tinggal. Kaya enggak juga, utang keliling pinggang. Dan hebat kali ini kita yang hadir nih saya sampaikan. Biasa aja masalah harta nih Pak. Sebelum kita lahir sudah digariskan rezeki itu. Betul? Sudah digariskan. Kau kaya umur sekian. Kau kaya umur sekian. Kau hidupmu enggak pala kaya, enggak pala miskin. Biasa. Ada hidupmu miskin melarat. Memang ujian. 2 ujiannya Allah tuh. Yang pertama diuji dengan kemiskinan. Yang kedua diuji dengan kekayaan. Banyak orang tidak sanggup ketika diuji dengan kekayaan. Dekat dengan zina. Dekat dengan narkoba. Dekat dengan judi. Kan ngeri sunggal nih, judi-judi ini kan, togel, mimpi ular, 32. Aku hafal Pak, pemain juga dulu ya kan. Nengok-nengok, ini udah jinak, dulu belum jinak. Minum dulu Pak. Ya Bu ya, paham? Hati kita ini. Maka anak kita ini, kalau kalian di masjid ini sholat, jangan ribut kalian. Kalian pengacau bacaanku, kalian lah orangnya. Kalau aku jadi imam Pak, ribut, hampir melembang Fatihah tuh. Hampir tambah dari 8 ayat 9 ayat Fatihah. Tapi jangan dimarahi, enggak boleh ya Pak ya. Anak-anak jangan dimarahi. Jadi kadang kita enggak, kalau marah, enggak marah dia, tapi ada jurusnya Pak. Jurus pertama, jurus kunci kontak dia. Anak tuh ada wa'ani jurus pembunuhan dia. Lari dia Pak. Lari anak itu pulang. Iya, jangan dimarahi. Karena masjid ini ramai karena datang anak-anak. Kita kan memati ya kita ini Pak. Mau kan? Enggak? Mau kan Pak? Nah. Bapak duluan aku belakangan ya kan.
Inilah generasi kita. Jadi Bu, bersihkan hati kita. Berpemilih awak jangan ribut. Terkadang Pak berpemilih kakak beradik ribut gara-gara harta warisan. Banyak. Gara-gara harta warisan tak cakapan. 5 tahun belum tentu membaik. 10 tahun sampai mati nggak ditengoknya mayat adiknya. Cobalah. Gara-gara padahal kau lahir benang pun tak kau bawa. Kata Allah, hartamu aku yang ngasih. Kenapa kau sombong jadi orang? Maka ada riwayat kata Nabi, kau datang ke dunia ini wahai manusia, jangan kau bangga. Kau adalah tamu. Apa Bu? Tamu. Kita tamu nih Pak. Namanya tamu tahu diri, patuh sama tuan rumah. Saya tamu datang kemari, busananya harus sopan. Kalau ibu punya tamu begini celananya anak gadis datang, malu nggak kita? Jangan lagi nih kak celanamu, mampus lah kau jangan. Nah, pakai sarung. Aku ketua wirid, kok tamuku kayak gini, malu lah aku kak. Tahu ini hari ini kita tamu. Siapa tuan rumahnya? Allah. Masjid punya siapa ini? Allah. Langit, Danau Toba punya kita apa? Bini pun minjam Pak. Iyalah pinjam ini. Gak mungkin kita matinya sama-sama. Bang besok kita mati ya. Gak ada. Kalau tidak bini duluan mati, laki duluan mati. Minjam. Jangan kau bangga. Ibu punya laki. Hei, pinjamnya itu. Jangan hebat kali. Umur lakimu 60 tahun kata Allah. Aku cabutlah ini ya. Ini aku yang ngasih. Cabutlah balik kampung. Paham? Maka jangan sombong kali. Kau punya harta, jangan bangga. Itu hanya pinjaman. Suatu masa akan ditarik sama yang punya. Mobil, pinjam. Rumah, Tsunami Aceh 2004 masih ingat ya? Habis. Ingat Bu? Kejadian yang di Palu, lihat yang paling dahsyat. Rumah terbelah, masuk ke dalam, tertutup tanah. Bayangkan itu. Apa kebanggakan hari ini? Ada? Enggak ada. Jadi hari ini kita Bapak Ibu, mari beramal, enggak ada yang lain. Hindari perdebatan, hindari perpecahan, fokus dalam beramal. Sekarang kita masalahnya itu penyakit, pindah-pindah wirid. Enggak cocok, pindah. Berantam sana, pindah Payageli. Berantam sana, pindah Kutalim Baru. Berantam sana, pindah Sukamaju. Pindah sana, sampai sini, mati. Pindah-pindah. Maka jangan pindah-pindah kita. Bu, baik. Sekarang kita sejarah Maulid Nabi secara singkat. Ada tisu, panitia. Lain kali pakai tisu ya, karena berkeringat yang ceramah nih. Ya kan? Udah basah mulai ketek nih Pak. Baik anak-anakku, mari kita nyanyikan dulu sejarah Nabi. Semua mungkin hafal ya. Ikuti Ustadz ya. Ayo, siapa nama bapaknya nak? Hei, matilah kita. Halo. Siapa nama mamaknya? Ayo, kuat. Siapa mamaknya? Siapa bapaknya? Bersemangat orang tua. Aku pun serak dia habis. Ayo kita nyanyikan. Abdullah, Aminah, Abdulmu, Abu Talib, Khadijah, Fatimah, semua dari Quraisy. Itulah terus yang penuh. Terus itulah yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. 2 bulan di kandungan
wafat ayahandanya. Macet-macet. Tahun gajah dilahirkan yatim kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Terus inilah inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, penuh suka duka, penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Terus ayo baca. Pun menjaga. Terus coba lagu dangdutan. Luar kepala. Baik, itu lagunya Nikmat, menetes air mata. Baik, fokus kita ya. Ayo anak-anak ustadz, fokus kita supaya nanti paham bagaimana sejarah Nabi kita. Ibu-ibu jangan cerita, kakinya boleh selonjorkan sikit-sikit, agak-agak pijit, maklum aku itu. Ya kan, karena sudah penyakit macam asam banyak nih kan, asam urat, asam apa. Udah Bu ya, pokoknya perhatikan matanya ke saya. Handphonenya matikan aja, udah ada YouTube. Nanti pulang dari sini, isi paketnya jangan lupa like dan subscribe. Iyalah pula. Dah, baik. Nabi Muhammad mempunyai nama mamanya Siti Aminah. Ini saya baca dalam kitab Siratun Nabawiyah. Memang tak lengkap. Kalau lengkap kita bicara Nabi sampai pagi tak siap. Kita ambil yang pentingnya aja. Siapa nama mamanya? Baik. Ketika Nabi Muhammad dalam kandungan Aminah, maka Aminah tidak ada merasa risau dalam kandungannya. Beda seperti saya punya istri baru melahirkan, begitu mengandung Pak, wih ya Allah sesak napas. Apalagi mau melahirkan, wih makan tak enak. Nengok suami, awas durhaka ya. Iya macam-macam ngidamnya. Ada cium ikan asin, muntah, cium bawang putih tak enak. Maunya bakso tiap malam, bakso tiap malam. Ini anak pun bulat kayak bakso. Ya, udah. Tapi ketika Aminah mengandung Nabi Muhammad yang mulia, tidak ada rasa risau dalam kandungannya. Inilah menandakan yang dikandungnya bukan manusia sembarangan. Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Kita lanjut. Dengarkan ini. Fokus saja ya. Begitu Aminah melahirkan Nabi kita Muhammad, dalam suatu hadis diceritakan. Ketika anakku lahir bernama Muhammad, maka keluar dari air ketubanku cahaya memancar ke langit. Sampai nampak dari negeri Basrah Madinah. Cahaya memancar. Iya. Orang-orang kafir heran. Iya. Apa itu? Woi. Heran. Kalau kita lahir kayak mana Bu? Bauan bidannya. Wih ya Allah. Dibilangnya, Kak jangan makan jengkol ya Kak. Begitu lahir. Walah Tuhanku. Ya Allah Kak. Aku bilang jangan makan jengkol. Kakak aku yang mati katanya. Pingsan bidannya Bu. Kita melahirkan anak kan. Ini macam-macam, ada jeritnya luar biasa. Aminah biasa lahir. Nama yang dilahirkan bukan manusia sembarangan. Udah yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, maka hancur patung-patung yang mereka sembah. Bayangkan, api yang udah ribuan tahun dijadikan sesembahan, tiba-tiba redup padam. Itulah hebatnya Nabi. Maka dimusuhi Nabi Pak. Di mana Muhammad dilahirkan? Di kota? Mati kita. Madinah katanya. Waduh, ya Allah, Tuhanku. Kota Mekah.
Baru pindah ke mana? Diusir dari kampungnya, Pak, dimusuhi. Kami pun terkadang begitu para ustadz. Kalau kami ceramah ke Simalungun, kampung halaman, tak dihargai, Pak. Apa kata orang? Alah, kau semalam kau yang ingus-ingusannya kau semalam. Tahu kalau kau. Kapan dia dihormati? Di kampung orang. Saya udah banyak ceramah di provinsi ini, Pak. Tebing Tinggi, daerah Binjai, daerah mau Stabat, dihormati, dijamu makan. Cuma tadi aku nggak ada yang nyambut biasa aja lah, kayak pau udah kayak pau. Tadi nggak ada yang nyambut biasa aja, jangan kayak bodoh-bodoh. Dihormati di kampung orang. Makanya ternyata kita, kalau ada pun orang perantauan yang maju imam, jangan dimusuhi, Pak. Sekarang banyak kita ini penduduk yang sudah lama, tengoknya orang baru, mulailah itu. Salah bacaan kau. Orang mana kau? Orang sana, Pak. Udah besok kau mundur kau. Kenapa, Pak? Orang lama ini, orang lama. Lama enggak sholat kau, bertahu kau. Ini banyak masalah. Saya udah kena, balik saya kena. Oh Allah Tuhanku. Aman yang salah, bisnya enggak kurang, bismillahnya kurang fasih. Memang otakmu kotor, saya bilang. Sekarang banyak penduduk setempat tidak senang kalau datang pendatang. Mohon maaf saya sampaikan. Rata-rata memakmurkan kampung kita, rata-rata orang pendatang. Betul? Pendatang rata-rata. Enggak ada orang asli di sini. Ada pun satu duanya itu, Pak. Ya usah-usah pun pendatang. Dari Batubara, dari Labuhan, dari Labura, dari Tanjung Balai, dari Asahan. Enggak ada. Rata-rata banyak pendatang. Jadi kita hari ini yang hadir, salinglah. Jangan kita saling sikut-sikut. Bu ya? Paham? Kita lanjut. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, maka diutuslah satu utusan untuk melaporkan kepada sang kakeknya. Siapa kakeknya, Nak? Kuat. Siapa? Abdul Muthalib. Wahai Tuan Abdul Muthalib, sudah lahir cucumu, Tuan. Woi, Abdul Muthalib pun menangislah bahagia baya. Lari Abdul Muthalib, dirangkulnyalah cucunya, dimasukkan ke dalam Ka'bah, berdoa, ya Allah, kuberikan nama ini nama Muhammad. Pada sebelum Muhammad lahir, tidak ada orang memakai nama Muhammad di seluruh dunia. Hebat Nabi Muhammad. Apa arti Muhammad, Nak? Terpuji. Apa? Sekarang banyak juga nama Muhammad, tapi tingkahnya, ya Allah Tuhanku, kayak iblis jang. Oh iya, Muhammad, Yunus, dua nabi itu bukan main-main. Tingkahnya apa? Lem kambing. Nama aku nama orang Batak. Sahriaman. Apa artinya? Tanya mamaku, Pak. Aku pun tak tahu. Ku tanya lah mama, oh makku, apa bang? Banyak loh mak jamaah nanya ke saya, apa itu, Nak? Bagaimana cerita namaku ini, filosofinya? Udah jelaskannya, Pak, panjang lebar. Dulu sebelum kau lahir, Nakku, mama sama bapakmu sering berantem. Dengarkan ibu ini kan, sering berantem. Dan begitu kau lahir, kau bikin Sahriaman. Apa artinya? Mencari yang aman. Ya Allah Tuhanku, ya Allah. Cuman itulah arti namaku, jangan mencari yang aman. Nasiblah itu kan, begini nasibku. Kamu kurubah lagi kekah lagi aku kan? Kan kamu lagi kekah lagi ganti nama. Ya biarkan sampai mati. Maka kita ini Bapak Ibu, nama-nama kita yang cantik, tanggung jawab nanti hari kiamat. Terkadang ada 3 nabi namanya. Muhammad, Yunus, Ibrahim. Iya. Awak kira ahlul Quran, begitu jumpa, wah tatonya mak hebat. Pantatnya bertato. Allah ya Allah. Maka ibu pun kalau ngasih nama, ambil dari Quran. Ini diwajibkan. Kasih nama yang cantik. Aku memang lain, mamaku Kristen Pak, Cina. Enggak tahu-tahu dia itu. Pokoknya lahir bernapas, udahlah itu. Enggak tahu-tahu dia itu. Namanya dia kafir dulu kan, makan babi. Enggak tahu-tahu dia itu. Kita kan sudah ngaji ya Bu ya. Nanti lahir anak, ambil dari suratul Fatihah. Dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Anak pertama Abdurrahman. Cantik. Anak kedua
Abdurrahim. Mantap. Anak ketiga dari kalimat Malik Yaumiddin, Abdul Malik. Cantik enggak? Begitu manggil nyuruh makan gampang. Al-Fatihah. Datang tiga-tiga. Iyalah Abdurrahman datang, Abdurrahim, Abdul Malik. Al-Fatihah. Macam mau mati kami, mau bikin katanya. Sekarang banyak orang mengambil nama dari nama-nama bulan Romawi. Anak pertama bulan Januari, si Januar namanya. Anak kedua Februari, Febriani. Anak ketiga bulan Maret, Mariati. Anak keempat bulan April, Apriani. Anak kelima bulan Mei, si Mei. Anak keenam bulan Juni, Januar. Anak ketujuh bulan Juli, Juliati. Sampai bulan 12. 12 solusi anaknya. Setelah bulan Desember, si Desi. Jadi kalau manggil gampang. Kalender datang Januari sampai Desember. Iya. Jadi penting. Iya. Saya nggak mungkin saya malu Pak bikin nama saya di KTP Sahriaman. Kadang kata orang jamaah, nggak cocok nama Ustadz ini. Rata-rata kan kalau Ustadz cantik loh Pak. Fahmi Arif, Cipolan, Fahrijal, Muhammad ini, Yunus. Aku datang, Sahriaman. Iya. Maka banyak juga ketika pembawa acara memanggil namaku, banyak yang salah-salah. Tadilah baru fasih Pak. Rata-rata kalau ngisi acara, berselahan. Ada, mari kita dengarkan acara yang kita tunggu-tunggu, ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Sremen. Aku enggak mau maju, bukan itu nama aku, kau aku bilang. Sremen pula Jang, cobalah. Udah, di acara tempat yang kedua, acara yang kita tunggu-tunggu, mari kita dengarkan ceramah dari Al-Ustadz Sariman Saragi. Sari. Enggak mau aku maju. Sahriaman, Sahri, mencari aman, cari aman. Udah, kita lanjut. Dimasukkan dalam Ka'bah Nabiullah Muhammad, diberikan nama. Hari ke-7 kelahiran Nabi, langsung di, apa namanya itu? Khitan. Disunat. Nah, kalau kita, anak-anak kita ini, kelas 5 lah ya, disunat. Cuman jangan kau samakan Nabi dengan kita. Memang sama-sama manusia, tapi ada 120 yang tidak sama dengan kita, Pak. Nabi itu makannya sedikit. Makannya sih, kalau kita sikit-sikit makan. Ya kan Bu? Nabi makannya sedikit, kita sikit-sikit makan. Itulah perbedaannya sama kita. Gak bisa sama. Nabi sedikit tidur, kita sikit-sikit. Iya, apalagi corona kan positif ini awak kan. Sedikit tidur, bengkak perut tuh kan, habis beras. Ini masalahnya. Udah kita lanjutkan. Budaya orang Arab Bapak Ibu, ketika anaknya lahir, untuk menyelamatkan dari moral yang tidak baik, maka dicari ibu susunya. Bukan Aminah gak bisa nyusui, bisa. Banjir pun susunya, cuman budaya mereka menyelamatkan anak supaya fasih bahasa Arab, supaya kenal dengan Tuhannya, dipanggil ibu susunya. Ada berapa yang ditawarkan dalam sejarah? Ada 7 wanita yang menolak. 6 wanita menolak, satulah yang menerima Nabi menjadi ibu susu. Keliling Abdul Muthalib, maukah Tuan Pulanah menyusukan cucu saya? Ada bapaknya? Enggak, anak yatim. Enggak mau kami. Kenapa ditanya bapaknya? Karena kalau anak yatim yang dirawat, sedikit bayarannya. Itulah sakitnya itu. Terakhir siapa? Ada 2 ibu susunya. Yang pertama Suhaibah menyusukan, Hamzah juga disusukan. Maka Hamzah ini saudara susuan Nabi. Yang kedua Halimatus Sa'diyah. Inilah ibu susu Nabi. Siapa namanya nak? Pertama Suhaibah. Yang kedua Halimatus Sa'diyah. Inilah yang merawat Nabi Pak. Kata si Halimatus Sa'diyah kepada lakinya, Bang, kayak mana ini Muhammad? Anak kita pun nangis. Anaknya pun Pak Adam menangis. Karena air susunya enggak ada, kering. Kata Halimah,
Nanti kalau kita rawat Nabi Muhammad ini meninggal di pangkuan kita. Kata lakinya, bawalah ke Bani Sa'ad. Bawalah Muhammad ini. Insya Allah dia anak yatim, pasti akan membawa keberkahan. Dibawa ke Bani Sa'ad. Begitu dibawa, mau menyusui Muhammad, banjir air susunya. Kenyang menyusukan anaknya yang dua. Kambingnya yang belakang rumah, tadinya tinggal rusuk, kurus. Begitu keluar dari kandang, gomuk-gomuk. Wow. Mulailah terasa, dirawat. Begitu umurnya 4 tahun, lari-larilah Muhammad di halaman rumah. Main-main sama kawan-kawannya. Tiba-tiba datang 2 orang berjubah putih, menculik Nabi Muhammad, dibaringkan di atas bejana meja, dibelah dada Nabi. 4 tahun. Maka larilah anak Halimatus Sa'diyah, Umi, Muhammad dicuri orang, dibelah dadanya Umi. Lari Halimah, dipeluknya Nabi. Ditanya, nakku, Muhammad, ya bun, kenapa kau nak? Tadi ada 2 orang berjubah putih mencuri saya, membelah dada saya. Maka dibenarkan oleh Anas bin Malik, pembantu Nabi. Dia cerita, saya pernah melihat Nabi Muhammad buka baju, memang ada bekas jahitan di dadanya. Cuman yang operasi bukan rumah sakit Adam Malik ya Pak. Nah ya, jadi jangan pikirkan dari mana infusnya, dari mana biusnya, mana jarum suntiknya, nanti pesong kita. Ini iman. Paham Bu? Yang operasi malaikat Jibril, bukan malaikat Adam Malik. Bukan dokter Adam Malik. Jadi betul begitu dibuka Halimatus Sa'diyah, dingin dan menggigil Nabi Muhammad. Dibuka bajunya, betul ada bekas jahitan. Apa yang dilakukan Jibril kepada Nabi? Dikeluarkan hatinya, dibersihkan dari penyakit-penyakit hati, dibersihkan dari bejana terbuat dari emas, dicuci dengan air Zam-Zam, dikembalikan lagi, dijahit balik. Kita ini Pak payah. Hati kita udah penyakitan tambah sakit. Kenapa? Kawannya setan. Makanya kalau berkawan Bu, kalau kawanmu tukang gosip, jadi penggosip. Kalau kita berkawan sama anak orang yang soleh, ahli solat Pak, jadi ahli solat kita. Contoh, ada berkawan 5 orang. 4 yang rajin solat, 1 yang malas solat. Bu, 4 yang rajin solat, 1 yang malas, berangkat dari Medan ke Parapat, main-main. Begitu sampai di Sibolangit, azan maghrib. Maka yang 4 orang bilang ke kawannya, supir, elok, sholat kita. Yang 1 protes, yang enggak sholat. Kau sholat? Aku enggak lah. Enggak mau kau sholat. Kata yang 4, udah kalau kau enggak sholat, kau di situ aja, jaga parkir selop. Sholat orang yang 4. Lanjut perjalanan, azan Isya. Di 3 panah. Contoh aja nih Pak. Azan Isya 3 panah. Kawan jahe. Minggir, sholat. Kata yang 4 sama kawannya, kau sholat? Iyalah, aku pun sholat juga lah. Masa jaga parkir selop. Apa artinya? 1 yang tukang maksiat berteman sama yang ahli ibadah, otomatis ikut baik. Ini berkawan, hati-hati kita. Tapi kalau dibalik, 4 yang tukang maksiat, 1 yang rajin sholat, rusak yang rajin sholat. Berangkat dari Medan, Sibolangit maghrib. Yang 1 bilang, bang, udah azan. Diam kau, azan. Betul ya? Diam kau turun kau, bermakan harimau kau. Iyalah bang, lanjut. Begitu ke Banjahe, bang, udah azan. Diam dah kau. Akhirnya apa? Rusak yang 1. Maka kata Nabi, siapa yang berteman sama jual tukang minyak wangi, ikut wangi. Kalau kawan kita punya jual minyak wangi Pak, ngetes saja. Coba dulu dah. Beli kau? Enggak lah, udahlah ya, pergilah. Wangi kita Pak. Tapi kata Nabi, siapa yang berteman sama tukang las, bolong juga baju kita itu.
Mohon maaf nih ya, bukan tukang alas bapak ya, mohon maaf nih ya. Ini perumpamaan aja. Artinya, siapa yang berkawan sama orang yang baik, ikut baik. Siapa yang berteman sama akhlaknya buruk, ikut buruk dia. Tergantung teman. Paham Bu ya? Itu dia. Baik, kita lanjutkan. Ketika dibawa pulang Nabi Muhammad setelah dibelah dadanya, Pak, maka khawatir Halimatus Sa'diyah. Bang, apa dek? Kita balikkanlah Muhammad ke Mekah. Tengok dia pucat dia. Kita balikkan sama mamanya. Dibalikkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak rupanya. Apa itu kak? Bahasa kita orang mikro. Dan Kiriwa kan gitu. Apa itu kak? Ini kak Muhammad kayaknya balikkanlah kak ya. Kenapa kak? Tadi ada cerita loh kak di belah dadanya. Kata kata Aminah. Jangan kalian takut. Ini anak bukan anak sembarangan. Maka dikembalikan Muhammad 4 tahun. 2 tahun di pangkuan mamanya Aminah. Rindu yang sangat mendalam sama ayahnya Abdullah yang dimakamkan di Yastrib. Kata mamanya, nah ayo kita ziarah ke makam ayahmu nak. Mana ma? Ke Yastrib. Dulu namanya Yastrib, sekarang sudah berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Udah berangkat dipangkulah, dituntunlah Nabi Muhammad. Begitu belum sampai ke pemakaman ayahnya, baina Makkah wal Madinah, di tengah-tengah ada namanya kota Abwa. Di situ juga Aminah sesak napas meninggal dunia. Sedih kan nak? Sedih enggak? Kau lahir ada bapak. Kau lahir ada mama. Kau lahir rumah punya AC. Kau lahir kereta ada. Kau lahir mobil ada walaupun minjam. Muhammad lahir, bapaknya tak ada. Yatim dalam kandungan. 2 bulan sudah meninggal ayahnya. 6 tahun meninggal mamanya. Siapa lagi yang merawat? 6 tahun usianya. Wafat ibu tercinta, meninggal Aminah. Siapa yang merawat? Kakeknya yang sangat sayang. Kami orang Batak opungnya lah itu. Orang Karo apa namanya? Opung itu apa namanya? Andung. Kalau orang Jawa apa namanya? Keke. Apanya? Keke, kakek, uwe. Ya, tak kekeknya ya kan. Jadi dirawat oleh opungnya yang sangat sayang. Abdul Muthalib anaknya banyak. Berapa? 9 orang. Ternyata Bapak Ibu, Abdul Muthalib memegang kunci Ka'bah. Di samping Ka'bah sudah ada sofanya, duduk-duduk sore Abdul Muthalib. Minum-minum kopi. Anaknya enggak berani naik. Anaknya yang 9 orang tidak berani naik ke atas sofanya Abdul Muthalib. Begitu merawat Nabi, bebas Muhammad lompat-lompat, tang. Protes anaknya, ya, apa? Kami nggak bisa naik, Muhammad bebas ya. Kata kakeknya, diam kalian. Ini cucu kesayanganku. Suatu masa dia akan menjadi orang nomor 1 di dunia ini, rahmatan lil alam. Itulah firasat kakek. Udah, enak kisahnya ini. 8 tahun umurnya. Kakeknya pun meninggal dunia. Ada bilang sejarah 10 tahun. Bayangkan itu. Siapa lagi yang merawat? Siapa nak? Kalau kita orang Batak tulang. Orang Jawa apa namanya? Kokok. Pakle. Nah tadi keke, ini pakle. Aku orang Batak tak tahu, belajar kita ini kan tutur nama ibu tutur. Udah dirawat oleh tulangnya lah. Terakhir yang merawat. Berapa tahun? Sampai usia akil balik. Ada yang bilang 15, ada bilang 12, ada bilang 13 tahun dalam sejarah. Selama di pangkuan oleh pamannya, Nabi Muhammad diajari berdagang. Jualan. Apa yang dijualnya? Pakaian. Apalagi yang dilakukan Nabi? Ternak sapi, ternak domba, ngangon. Maka ketika dia Bapak Ibu berjalan naik gunung, turun gunung, tiba-tiba keluar pendeta yang bernama Buhairah.
Keluar pendeta. Dulu pendeta baik-baik. Bukan kayak sekarang. Bu, oi. Dulu pendeta baik-baik. Bukan kayak sekarang. Saya tanya orang di luar Islam. Buasa doho marjina bahasa Batak. Buasa doho minum tua le. Oh, molo hami minum tua dang masalah molo di agama hami. Buasa ni molo hami minum tua, molo hami main judi, ang ngadong menanggung dosa Bapa di sorga. Tahu artinya? Ku terjemahkan, Pak. Kenapa kau main judi? Kenapa kau minum tua? Enggak dilarang agamamu. Oh, enggak dilarang. Kalau kami main judi, kami minum tua, udah ditanggung Bapa di sorga dosanya. Enaklah. Ada bapaknya kan? Bapak awak apa? KTP pun tak siap-siap kan? Dah kita lanjut. Diajari berdagang. Begitu melanjutkan perjalanan, maka keluar seorang pendeta. Dia dulu enggak pernah keluar, bersemayam di dalam gerejanya itu. Tiba-tiba keluar pendeta ini. Apa katanya? Abdul Muthalib, sini. Apa tuan? Dulu pendeta pandai bahasa Arab. Kan ada apa? Siapa anak ini? Wah, ponaanku. Kenapa rupanya? Main kita. Itulah bahasanya. Coba buka bajunya. Buka, lihat punggungnya. Kata pendeta, ini anak bukan anak sembarangan. Jangan lanjutkan perjalanan. Sekarang kalian silahkan pulang, karena saya lihat ketika anak ini naik gunung, turun gunung, saya melihat dengan kepala saya semua batu-batu dan tumbuhan sujud di kaki anak ini. Bayangkan, Bu. Batu sujud, Pak. Tumbuhan sujud sama Nabi. Siapa ini? Saya lihat tadi awan pun ikut mengiringi perjalanannya. Enggak dikasih kena panas, Pak Habibullah, ya Allah. Enggak dikasih kena panas. Kemana Muhammad jalan, awan pun ngikut. Stop dia, stop awan tuh. Jalan Muhammad, awan pun ngikut. Pendeta itu bilang, siapa anak ini? Ponakan saya, silahkan pulang. Kata pendeta keluar dari mulutnya, suatu masa dia akan menjadi nabi terakhir. Dibilang Pak pendeta itu. Cuma dia enggak beriman. Tahu dia tapi tak beriman. Pulang Nabi Muhammad. Pulang, selesai. Makanya kita pun, Bu, dalam rangka tadi berziarah Nabi ke pemakaman ayahnya, boleh enggak berziarah kita setiap hari? Boleh. Terkadang kita, Pak, ziarahnya parah. Mana mau Ramadan, situ sibuk mau ziarah. Betul? Betul? Padahal Bapak Ibu, kalau saya baca di dalam kitab Ruh dan kitab Tazkirah, kalau kita ziarah ke pemakaman mama kita, nampak mama kita yang datang. Ini nampaknya. Hei Baya, datanglah nakku Jang. Apa kabarmu nakku? Udah lama kau tak datang nak. Tapi kita ziarah nih Pak, jangan ngomong-ngomong, nanti syirik. Terkadang orang-orang suku Jawa banyak dia. Nah, inilah kami ya kek yo. Nah, kami udah tiba pemakamanmu, bawa putumu kek 5 orang. Dari kek ini cucu pertama mau jadi polisi, doakan ya kek. Lo. Kakeknya udah jadi tanah, doakan pula. Ini yang salah. Dari kita ziarah itu bukan minta doa Pak, mendoakan yang dikubur. Terkadang kita banyak Pak minta nomor togel di kuburan. Wah, aku pasang ya, Wak. 32 42 65 16. Nanti mana yang terbuka, itulah bergerak. Rupanya kan tiup angin. Dibuka 62, ditikam dapat 2 juta. Besok situ lagi dia kuburan. Begitu ditikamnya 2 juta enggak keluar, dibongkarnya kuburan tuh, disalahkannya, kurang ajar kau kuburan. Jangan salah-salah kita. Nah, Bu ya. Jadi saya harapkan kita yang hadir hari ini baik-baiklah dalam beribadah. Anak gadis, mana anak gadisku? Tunjuk tangan dulu nah. Anak gadis. Iya, tua-tua kalian rupa.
Tinggi-tinggi nah. Biar kenal Ustaz. Tinggi-tinggi nah. Tinggi-tinggi nah. 1, 4, 8, 12 ekor. Kok ekor? 12 orang. Turun tangannya. Jadi anak-anak gadis, anak-anak lajang, jangan pacar-pacaran ya nak. Tengok kemari, tengok. Anakku yang anak gadis jangan pacaran ya nak. Bisa? Bisa. Ibu dan bapak pun dengarkan nih Pak nasihatku ya kan. Kalau terima cocok, enggak pun enggak apa-apa. Kalau datang pacar anakmu ke rumah, datang cowoknya ke rumah, jangan kau kasih minum bu. Ingat, dia bukan tamu. Dia siapa? Orang yang akan menghancurkan anak gadismu kalau kau tidak di rumah. Jangan kasih minum. Biarkan dia duduk belalatan mulutnya itu. Minumlah dek. Enggak ada bang. Masa air pun enggak ada. Lama-lama kan pulang dia. Pulanglah bang dek. Pulanglah kau. Terkadang kita ini bu, ya Allah, datang pacar anaknya disambut pula. Duduk nak. Duduk. Mau minum apa nak? Mie Aceh ada, mie sop ada, susu kudanil, susu gajah pun ada nak. Lama lagi di situ. Begitu ibunya sudah tidur, bilangnya jam 10. Bu, kami bisa keluar bentar. Loh, udah malam nak. Ngapain? Makan bakso di simpang. Datang mamanya. Ya pergilah. Ini rusaknya hari ini. Akhirnya apa? Tekdung. Hamil luar nikah. Ini banyak kejadian. Maka ini Sumatera Utara juara 3 perjinahan. Korupsi Covid juara 1. Narkoba juara 1. Se-Indonesia Sumatera Utara. Tapi piala belum turun. Hati-hati perjinahan. Saya sampaikan. Di dalam kitab Al-Fiqhu Islam wa Adilatu. Pengarang Syekh Wahbah Zuhaili. Orang yang berjinah ketika anaknya lahir. 4 timbul masalah. Masalah yang pertama. Ketika anaknya perempuan mau menikah dengan laki-laki. Maka ayah tak boleh jadi wali untuk anaknya. Bukan nasabnya. Terputus nasab. Masalah yang kedua, ketika anaknya lahir, anaknya perempuan atau anaknya laki-laki, tidak boleh pakai bin ayah, pakai binti mama. Bukan nasabnya, putus. 2. Yang ketiga, anaknya lahir anak jinah, bukan anak haram ya. Jangan bilang anak haram, anak jinah. Bukan anak itu yang haram, perbuatannya yang haram. Paham bu? Paham? Yang ketiga, anak lahir yang perempuan, lahir anak yang kedua laki-laki, maka yang laki-laki sudah baik, bukan lagi anak jinah. Saya ulangi, lahir anak jinah perempuan, lahir adiknya laki-laki, meninggal ayahnya, kakaknya mau menikah, maka si orang adik tidak boleh menjadi wali untuk kakak. Dalam kitab tuh. Yang keempat, anak jinah ketika lahir bapak ibu tidak berhak mendapatkan harta warisan kedua orang tuanya. Maka jaga anak kita. Tolong. Anak lajang, sholat kalian. Anak gadis, jangan kalian buka-buka aurat. Gunakan Facebookmu yang baik-baik. Jangan diribonding rambutmu. Cekrek. Rambut baru. Haram. Alisnya jangan dicukur. Haram. Antingnya cuma 1 aja lubangnya, 1 kuping ya. Kalau lubangnya 2 haram. Ini enggak 8 lubangnya. Dipakai kayak ulat bulu lah panjang. Enggak usah diolah. Udah bu ya. Mungkin demikianlah tausiah ini. Aku memang udah keringatan. Memang bapak tak terasa, aku yang terasa. Jadi kisah terakhir Nabi Muhammad. Usianya 25 tahun menikah dengan Khadijah, lahir anak 6 orang, usianya 30 tahun, maka disitulah ribut meletakkan Hajar Aswad. Siapa yang meletakkan? Siapa yang letakkan? Kata rapat dalam forum,
Tunggu nanti siapa pemuda yang lewat dari pintu Ka'bah, lewat Nabi Muhammad, maka dialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad. 40 tahun diangkat menjadi nabi. Kita Bapak Ibu, dalam agama Islam 40 tahun umurmu tidak berubah sampai mati, sudah payah berubah, Pak. Jadi kita ini bapak papa muda, mama muda, sebelum 40 tahun umurmu bertobat. Kalau 40 tahun tak berubah, jangan harap jauh hidayah. Jangan bilang hidayah datang, kau yang menjemput hidayah. Sekarang banyak cakap, kayak sholat belum dapat hidayah. Ada kan? Kayak sholat belum dapat hidayah. Sampai mati kau gak dapat. Pasti datang, azan datang kau. Maulid datang, wirid masuk. Itu dapat hidayah. Ini enggak sholat besok aja lah. Enggak semangat hari ini. Ada pula enggak semangat. Yang paling parah kita ajak, ayo sholat, ya kirim salam ya. Astagfirullahaladzim. Kirim salam. Ini mempermainkan agama ini. Kalau ada orang begini, ini murtad dari Islam nih Pak. Hati-hati. Sekarang cakap-cakap banyak sekarang zaman-zaman umat akhir zaman nih. Ada lagi bahasa-bahasa tuh. Apa dia bilang? Jangankan mencari rezeki yang halal, yang haram pun payah. Ini murtad. Tak yakin dia sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada